Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di tempat kediaman Ustadz Husin Alatas. Kita jumpa dalam acara dialog dalam renungan di bawah dengan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Hamzah Alatas dan Ustadz Isa Al-Kaf. Dan juga di sini ada Atep Setiabudi, alhamdulillah pada kamera. Kita masih akan berbincangan masalah takdir karena banyak sekali ya masalah takdir dan banyak juga orang belum paham. Sekarang kita ngebahas masalah apa yang dapat mengubah takdir Allah dan apa betul Allah itu menetapkan perbuatan manusia. Nanti akan dibahas secara detail oleh Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah. Sebagai pengantar, nanti Ustadz Isa akan menyampaikannya. Baik, kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita, terutama masalah takdir. Baik, sebagai pengantar, Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Husin, Ustadz Hamzah, dan juga Om Krisna, serta ikhwan akhwat di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat yang di Batam, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, Bondowoso, dan ikhwan akhwat yang menyimak melalui YouTube Rasil TV. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas takdir. Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah juga menyampaikan bahwa takdir itu bentuknya sunnatullah, Ustadz. Sebab akibat. Sesuatu yang kita laksanakan sebagai sebab dan akibatnya itu merupakan sebuah paket takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta kalau kita melakukan hal yang buruk, tentu dampaknya akan buruk. Kalau kita melakukan hal yang baik, tentu dampaknya akan baik. Lantas Ustadz, apakah takdir itu bisa berubah? Dengan apa takdir itu bisa berubah, Ustadz? Jika takdir itu sudah merupakan paket, kalau kita melakukan ini pasti akan terjadi ini, di mana kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz. Dan kalau kita berbuat dosa, kalau seorang hamba berbuat dosa, apakah itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbuatan dosa atas hambanya? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan guru kita Al-Habib Husin bin Hamid Al-Attas, juga Al-Akh Al-Ustadz Isa bin Ahmad Al-Kaf, dan juga dengan saudara kita Ustadz Muhammad Krisna. Dalam pembahasan mengenai
takdir yang mana permasalahan ini sering disalahartikan oleh banyak kaum muslimin. Padahal masalah takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sesuatu yang begitu jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya. Begitu jelas, begitu gamblang apa yang dimaksudkan dengan takdir. Dan ini juga sudah seringkali dijelaskan oleh Ustaz Husain. Pada kesempatan kali ini tentunya yang berhubungan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Ustaz Isa, bagaimana misalnya tentang amal kita, perbuatan kita, apakah ini juga termasuk sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipahami artinya takdir ini sudah ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada diri setiap manusia, apalagi kalau kita baca dalam satu riwayat hadis ya, yang disebutkan bahwasanya ketika kita di dalam rahim itu sudah ditentukan takdir baik dan buruknya. Kalau disalahfahami tentang hadis ini yang mengatakan katanya setelah kita berumur melalui mencapai 12 bulan, 3 kali 40 hari, 120 hari. Di sana dituliskan katanya ajalnya, rizkinya, kemudian syaqiyun aw sa'id. Ditentukan dia menjadi orang yang bahagia atau apakah dia orang yang celaka. Nah, terus dikasih keterangan bahwasanya wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannati illa dhira fa sabaqa alaihi alqawlu fa ya'malu bi amali ahlin nar fa ya'maluha fa yadkhuluha, ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya diceritakan dalam hadis itu, ya, ada orang, ya, karena sudah ditentukan dia itu masuk neraka, dia itu dalam kehidupan dunianya dia beramal dengan amalan surga, ahlul jannah. Oh, dia beribadah, dia beriman, semuanya dia melakukan segala perbuatan ahlul jannah. Sampai dikatakan hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannati illa dhira. Sampai antara dia dengan surga boleh dikatakan udah ditinggal sejengkal lagi atau sehasta lagi. Tapi karena fayasbiqu alaihil kitab, sudah didahulukan oleh ketentuan dia waktu ditulis di rahim, katanya dia min ahlin nar, akhirnya dia mengerjakan perbuatan ahlun nar, maka dia masuk neraka. Karena udah ditentukan katanya. Terus sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada lagi seorang laki-laki dari sejak dewasanya dia selalu berbuat maksiat, melakukan berbagai perbuatan ahlun nar. Sampai boleh dikatakan hatta yakunu ma bainahu wa bainan nari illa dhira tadi. Ketika karena dia selalu bermaksiat, ya, dan sampai dikatakan dia dengan neraka itu sudah tinggal satu hasta lagi masuk neraka. Tapi karena sudah didahulukan oleh katanya dia termasuk ahlul jannah, ya, maka dia akhirnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah, lalu dia masuk ke dalam surga. Nah, ini kalau difahami hal ini dengan katanya dengan ketentuan Allah, artinya semua kita itu sudah ditentukan oleh Allah, akhirnya orang akan pesimis, udah aja kita melakukan kemaksiatan, ini kan udah ditentukan oleh Allah, kalau memang nanti masuk surga, kita bakal masuk surga. Ini pemahaman yang salah seperti ini. Ya, kalau arti hadis tadi difahami bahwasanya memang Allah itu tahu akhir setiap orang, kesudahan setiap orang, ya. Itu benar, memang Allah pasti tahu, ya. Tapi ya, seperti Imam Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi, ya, mengatakan ilmu Allahi sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah itu mendahului sesuatu, tapi tidak menggiring kita kepada sesuatu. Ya, jadi ilmu Allah tahu kita bakal jadi apa, tapi kita ini tidak digiring untuk itu.
tapi kita diberikan kebebasan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan potensi, gitu, ya, dan juga bahkan diberikan hidayah, petunjuk untuk menempuh jalan-jalan kebenaran seperti itu. Nah, inilah manusia yang diberikan kemampuan dan kebebasan seperti itu, hurriyatul ikhtiyar. Tidak seperti misalnya planet-planet, bumi atau makhluk-makhluk yang lain yang tidak memiliki pilihan. Tapi manusia punya pilihan. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia adalah pilihan dia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan potensi semuanya. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tadi dipahami sebagai itu adalah gambaran dari ilmu Allah. Ya, mengetahui segala sesuatu ya benar. Tapi kalau difahami ini ketentuan Allah, udah saya beramal ya karena ini ketentuan Allah. Saya masuk neraka, misalnya mau bermaksiat juga ketentuan Allah. Nah, ini kesalahpahaman yang fatal. Ini berbahaya. Ya, ini yang sering disebut dengan faham Jabariyah seperti itu, yang mana kita ini disetir. Padahal ya dalam hal perbuatan ya kita ini diberikan pilihan dan kita ini diberikan akal untuk memilih fahadainahun najdain. Pemahaman ini juga ya yang tadi yang memahami bahwasanya semua perbuatan kita ini sudah ditentukan oleh Allah, itu mengambil dari firman Allah ya, yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Allah lah yang menciptakan kalian. Ini ya sering dipahami ya. Ini sering disalahfahami. Ya, wa ma ta'malun. Ya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah ini ucapan Nabi Allah Ibrahim ketika berdebat dengan para pembuat patung ya. Yang Allah ketika menjelaskan tauhid kepada mereka, Nabi Ibrahim mengatakan Allah lah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian buat juga itu ciptaan Allah. Patung-patung yang kalian buat itu juga patung itu dari ciptaan Allah. Makna ini bukan berarti Allah yang menciptakan kalian. Sampai pekerjaan kita juga ciptaan Allah. Sering disalahpahami seperti itu. Anda juga pernah mendengar ada seorang penceramah ya, dari Habib juga, dia ceramah, dia bilang awal surah apa ya? Yang itu yang wallahu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ya, surat awal surah At-Taghabun ya. Jadi Allah yang menciptakan kalian, kemudian ya, faminkum mu'minun wa minkum kafir. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Jadi Allah ciptakan kalian, kemudian Allah juga ciptakan kalian. Ada yang diciptakan jadi mukmin, ada diciptakan jadi kafir. Ini adalah ya pemahaman yang salah. Allah ciptakan kita iya benar, dan Allah berikan kepada kita potensi ya untuk memilih sesuatu, dan ini diberikan wewenang bagi kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi ya tentunya setiap pilihan yang kita pilih di sana ada konsekuensi ya, ada tanggung jawab nantinya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho kalau kita kafir kepadanya. Wala yarda li ibadihil kufur. Allah enggak ridho kalau hambanya kafir, tapi Allah berikan potensi, Allah berikan kemampuan. Jadi sehingga sangat keliru kalau orang mengatakan semua perbuatan ini sudah ditentukan oleh Allah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, setiap perbuatan yang kita lakukan tidak lepas dari ketentuan Allah. Tenaga. Kalau Koren itu gimana? Koren kan mengklaim bahwa hartanya dia hasil kerja dia. Ya. Koren. Ya itu juga ya kan itu adalah kesombongan dia, padahal semua itu ya potensinya dia. Ya, banyak orang itu menganggap dia kaya karena hasil kepintarannya, usaha dia. Padahal ya ilmunya dari Allah. Ya, harta juga semuanya Allah sudah sediakan di alam ini kan. Ya, apakah itu misalnya emas yang ditambang dari bumi, itu semuanya kan Allah sudah sediakan. Jadi dia menyalahi takdir ya. Ya, iya, itu dia bahkan itu kesombongan lagi ya. Jadi semuanya itu potensinya ilmunya dari Allah, pengetahuannya ya dari Allah, tenaganya dari Allah, kekuatannya dari Allah, semuanya kan dari Allah. Ya, dia mengupayakan semuanya, usaha potensinya ini
Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Begitu juga tadi ya, amal ya, seorang itu menjadi mukmin atau dia kafir itu adalah pilihan dia, karena nanti Allah pun menghisab dia atas pilihan si manusia itu. Masa Allah yang menentukan dia menjadi kafir kemudian Allah azab? Padahal Allah sudah nyatakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku sama sekali tidak zalim kepada hambaku. Masa Allah yang giring dia tapi Allah ngadab dia? Itu nggak mungkin kan seperti itu. Ya, ini pemahaman ini ya, terutama tentang tadi ya, mengenai amal ya, harus kita pahami dengan benar mengenai takdir ini, dan nanti insya Allah ada penjelasan dari Ustaz Husin yang lebih luas lagi tentang apa yang ditanyakan oleh Ustaz Iza. Foto. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz Hamzah. Tadi dijelaskan bahwa takdir itu penjelasan tentang bagaimana makna hadis bahwa kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan buruk sepanjang hidupnya, di akhir hidupnya itu melakukan perbuatan baik, fayasbiqu alaihil kitab, fayasbiquhul kitab, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Itu berarti bukan merupakan takdir Allah di situ. Ya, bukan itu artinya itu menggambarkan ilmu Allah seperti itu, ilmu. Tapi takdir Allah nggak seperti itu. Kalau takdir Allah tentukan potensi dia untuk bisa beramal, ya, untuk bisa bekerja, untuk bisa, bahkan Allah berikan wewenang kepada untuk bisa memilih mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, seperti itu. Semuanya Allah berikan seperti itu. Nah, manusia diberikan pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan, dan Allah ya, sangat menganjurkan dan memberitakan agar dia memilih kebaikan seperti itu. Tapi manusia kan punya pilihan, seperti diberikan pilihan ya, seperti dalam akhir surah Al-Hujurat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Ini adalah gambaran bagaimana kalau langit, bumi, gunung itu mereka nggak mau nerima amanah. Amanah ini adalah salah satunya adalah itu hurriyatul iradah ya. Salah amanah ini ada bagaimana kebebasan berkehendak itu. Kalau bumi ya, planet-planet kan nggak punya kehendak kan. Kalau Allah ciptakan beredar matahari bersinar, kemudian beredar pada garis edarnya Allah udah tentukan kan dari dulu sampai sekarang kan terus aja. Nggak ada punya pilihan enggak sekali-kali berhenti nggak beredar kan enggak. Tapi kalau manusia punya pilihan, karena itu memang manusia ini diberikan pilihan. Nah, karena manusia diberikan pilihan, maka manusia itu nanti harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau makhluk lain enggak, setelah nanti kiamat habis, enggak dimintai pertanggungjawaban kan. Makhluk-makhluk yang tidak diberikan pilihan itu enggak dimintai pertanggungjawaban, dia tidak berdosa, enggak ada. Nah, manusia ini tadi bukan seperti itu. Mau udah ditentukan dia bakal masuk neraka, tidak seperti itu. Allah, walaupun Allah tahu kesudahannya akhirnya siapapun, apakah ini orang bakal masuk neraka atau bakal masuk surga, Allah tahu. Tapi ilmu Allah tadi ya seperti apa yang diungkapkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, innallah sabiqun la sa'iq. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Allah tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tidak giring manusia itu untuk la sa'iq, tidak menggiring manusia untuk ke sana seperti itu. Insyaallah, sebelum ke Ustaz Husin, barangkali Ustaz ada timbul pertanyaan nih, nanti mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Ada kalimat may yudlilillahu fala hadiyalah wa may yahdillahu fala mudhillalah. Kemudian yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kalau memang itu kita diberi kehendak, lantas bagaimana tempat orang yang disesatkan dan orang yang diberi hidayah itu letaknya di mana, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana.
waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Al-Kaf, Ustaz Muhammad Krisna, begitu pula Atet bersama seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya kerancuan dalam pemahaman takdir karena manusia tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada kitabnya yang menjadi pedoman hidup, yang tidak terdapat keraguan, tidak terdapat kebengkokan, dan dia merupakan nur yang menerangi kehidupan manusia. Siapa-siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat. Tapi siapa yang berpaling daripadanya, menggantikannya dengan yang lain, maka dia akan terombang-ambing dalam kebingungan. Apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi jangan ditafsirkan sepotong-sepotong, ditafsirkan dalam satu kesatuan, niscaya akan melahirkan pemahaman yang jelas dan terang. Dan Allah mengingatkan kita untuk tidak memahami kitabnya secara terpisah-pisah. Allah mengakukan ancaman dalam suratul Hijr. Pada akhir suratul Hijr Allah mengancam mereka yang mempelajari Alkitab, memahaminya, menafsirkannya secara terpisah-pisah. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Sebagaimana kami telah menurunkan kepada para muqtasimin. Allah berikan peringatan kepada mereka dan ancaman. Siapa muqtasimin? Itu mereka yang apa? Yang menjadikan Al-Quran 'idhin, terpisah-pisah, bukan dalam satu kesatuan, tapi terpecah-pecah, ditafsirkan sendiri-sendiri. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu dalam memahami ayat yudhillu may yasha wa yahdi may yasha, may yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau ditafsirkan secara terpisah akan melahirkan kerancuan, akan melahirkan ya, pemahaman dan kesan yang salah, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ya angin-anginan seperti manusia. Kalau lagi senang dia berikan hidayah pada seseorang walaupun tidak layak. Kalau lagi murka Allah sesatkan seseorang walaupun sebetulnya dia orang baik-baik. Ini nggak mungkin sama sekali apa terjadi pada Allah. Jadi kita harus memahami masya Allah sesuai dengan nama-namanya yang begitu indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Yang disesatkan memang orang yang apa? Yang memang tidak layak menerima hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan orang fasik. Dalam ayat yang lain, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada apa? Orang yang zalim. Betul enggak? Ya, jadi mereka-mereka yang apa? Yang dibiarkan tersesat oleh Allah. Mereka-mereka yang tidak sama sekali menghargai petunjuk Allah, tidak menghormatinya, bahkan memilih jalan musuh Allah. Maka orang seperti ini Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan hidayah. Jadi yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Yudhillu di sini bukan Allah jerumuskan orang, tidak. Tapi karena dia memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Tapi di saat dia datang kepada Allah, walaupun penuh dengan dosa, bertobat, Allah akan sambut dirinya. Nah, sebagaimana yang telah kita terangkan berulang kali, bahwa kata takdir yang berasal dari kata kadar pun telah menjadi bahasa Indonesia. Kira-kira kadar nikelnya berapa? Persentasinya berapa? Begitu juga kadar emasnya. Kadar airnya kira-kira berapa persen pada minuman ini. Jadi kadar menggambarkan ukuran kan. Nah, kata takdir adalah ukuran, aturan-aturan, hukum-hukum dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Jadi jangan lupa kembalikan
ketetapan ini kepada Allah dengan asma-asmanya yang begitu indah. Karena kalau kita kembalikan kehendak Allah sama seperti kehendak kita yang angin-anginan, yang dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, cinta, benci, mau tidak mau apa? Sikap kita pasti apa? Dipengaruhi oleh apa? Oleh kebencian, oleh kecintaan, oleh kepentingan. Beda dengan Allah yang menciptakan hamba-hambanya, menciptakan alam raya, tidak butuh kepada kita. Dan dia dengan nama-namanya menunjukkan bahwa dia Tuhan yang Rahman, yang Rahim, Malik dan Kudus, Salam, Mukmin, Adil, betul enggak? Jadi mana mungkin Allah berbuat zalim? Maka Allah nyatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang menarik Ustaz Isa. Dalam bahasa Arab kata zalam adalah sighah mubalaghah atau superlatif dari kata zalim. Sighah artinya orang yang zalim, ya. Tapi kalau zalam orang yang amat-amat zalim dan aniaya. Sebagaimana ya, kata zalam menunjukkan seorang yang amat-amat aniaya. Begitu kemasukan nafi, maka maknanya apa? Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah melakukan perbuatan aniaya pada hambanya. Kalau wa ma rabbuka bidzalimin, maknanya kurang apa? Kurang mendalam. Sebagaimana pada saat ijab, pada saat positif ya, berarti super, pada saat nafi juga apa? Menunjukkan arti sekali-kali Tuhanmu tidak pernah dan tidak akan melakukan kezaliman pada hambanya. Pengertiannya jadi berbalik 180 derajat gitu. Nah, jadi takdir Allah ini hukum-hukum, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan Allah dengan penuh hikmah sesuai dengan namanya. Nah, takdir Allah terbagi dua. Ada yang namanya takdir takwini yang kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuannya ya, yang berlaku di alam raya, termasuk juga apa? Yang berlaku atau diberlakukan Allah pada tubuh kita. Pada tubuh kita yang tidak kembali kepada pilihan kita. Contohnya, bumi melakukan rotasi pada sumbunya mengitari mataharinya. Kembali pada pilihan kita bukan? Turunnya hujan, saat kemarau, itu kan merupakan hal-hal yang kembali kepada ketentuan Allah. Fungsi jantung kita, kedua ginjal kita, paru-paru kita bekerja, kembali pada pilihan kita nggak? Walaupun pada tubuh kita, tapi bukan pilihan kita. Betul nggak? Ini semua yang kembali kepada ketentuan Allah. Dan kita perhatikan, ada nggak yang sebaik aturan Allah? Para dokter jantung, ya, para dokter ahli ini, kalau mereka katakan membuat hukum aturan, mungkin nggak aturannya lebih baik dari Allah? Berkaitan dengan fungsi jantung kita. Baik itu ahli jantung, ahli paru-paru, mereka hanya berupaya ya, apabila seorang katakan mengalami gangguan pada jantungnya untuk mengembalikan jantungnya sebagaimana keadaan yang ditetapkan Allah. Kembali kepada takdir Allah. Munculnya penyakit karena keluar dari ketentuan Allah, terjadi penyempitan atau pompa jantungnya lemah. Nah, peran dokter bagaimana mengembalikan pompa jantungnya? Untuk apa? Kembali. Penyempitannya dihilangkan, penyempitannya melalui bypass atau melalui apa? Pemasangan stent. Betul nggak? Jadi para dokter ini sebetulnya berupaya mengembalikan tubuh manusia sesuai dengan takdir yang ditetapkan Allah. Karena mereka mempelajari, meneliti bahwa tubuh manusia ini betul-betul apa? Terikat oleh aturan dan hukum-hukum yang begitu sempurna. Nah, takdir takwini yang ditetapkan Allah ya, dengan kehendaknya kun fayakun yang berlaku di alam raya, ya, di daratan, di lautan, begitu pula di alam tumbuh-tumbuhan, demikian pula yang berlaku apa? Demikian pula angin yang bertiup. Ya. Semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak ada kaitannya dengan pilihan kita. Nah, takdir semacam ini dinamakan takdir mubram, alladzi abramahu Allah tabaraka wa taala duna ikhtiyarin min al-ibad. Sesuatu yang ditetapkan Allah tanpa pilihan dari manusia. Nah, tubuh yang begitu sempurna, penuh keseimbangan diserahkan pada manusia. Manusia diperintahkan untuk menjaga agar tidak merusak tubuhnya dengan pola hidup yang nggak benar, dengan mengkonsumsi makanan yang salah,
atau katakan umpamanya mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah yang merusak tubuh manusia. Kalau dia minum minuman keras, berokok, hidup dengan cara tidak benar, bergadang di waktu malam, terkena penyakit, berarti apa? Dia merusak takdir Allah. Itu takdir mubram. Jadi Allah nggak bakal tanya apa-apa yang ditetapkan Allah secara langsung. Isa, kenapa ayah kamu fulan dan ibu kamu fulan? Kenapa bukan fulan? Nggak mungkin, mustahil ditanya. Kenapa? Ini merupakan ketentuan Allah secara langsung. Kenapa kok Isa kulitnya sawo matang? Kenapa nggak putih? Kenapa lahir sebagai keturunan dari keluarga Al-Kahf, bukan dari keluarga Al-Atlas atau bukan dari Jawa? Nggak mungkin ditanya. Betul nggak? Tapi kalau kita membanggakan diri dengan keturunan kita, dengan harta kita, dengan kelebihan yang Allah berikan, Allah bakal tanya. Karena ini berkaitan dengan taklif kita. Jadi ini merupakan takdir mubram yang tidak ada kaitannya dengan pilihan kita. Kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara apa yang Allah amanatkan pada kita agar tidak terjadi kerusakan padanya. Nah, di samping takdir mubram, ada takdir yang dinamakan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Hukum-hukum, ya, hukum-hukum apa? Hukum-hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk dalam kategori takdir takwini. Yang ditetapkan langsung oleh Allah. Lalu apa? Lalu Allah serahkan kepada kita pilihannya. Allah serahkan pada kita apa? Pilihannya. Contohnya tadi, kalau kita menjaga tubuh kita ya dalam keadaan sehat, tidak mengkonsumsi barang-barang yang tidak baik, tidak juga merusak pola hidup kita, dengan sendirinya apa? Allah akan pelihara kesehatan kita sebagaimana kita memelihara diri kita. Tapi begitu kita mengabaikan, merusak dan tidak menjaga, maka dia akan terkena apa? Terkena hukuman akibat ulahnya. Nah, ini namanya takdir mu'allaq. Artinya apa? Takdir yang apa? Yang dalam keadaan mu'allaq yang kembali kepada apa? Diri kita. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan terima balasan yang lebih baik. Berbuat buruk, kita akan terima keburukan. Seorang yang lagi tenang, damai, bahagia, sumpah, sedih, mengalami kesempitan, kesulitan, itu apa? Hukuman akibat perbuatan yang dilakukan. Di saat dia berbuat kebaikan, berbuat yang mulia, menerima balasan dari Allah, itu namanya balasan karena dia mentaati ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi kata mu'allaq, takdir ya ta'allaq apa? Bi fi'lil abdi. Contohnya, seorang laki-laki mau menikah, dia memilih seorang wanita. Kriteria pilihannya tidak mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, fadfar bidzatiddin. Taribat yadak, hendaklah kamu cari peruntungan kamu pada wanita yang betul-betul beragama dan taat pada Allah. In lam taf'al dzalik, kalau kamu tidak lakukan taribat yadak, kedua tanganmu akan berlumuran tanah, artinya mengalami kehinaan. Ini kan bimbingan Rasul. Ini namanya apa? Bahagian dari takdir tasyri'i. Takdir apa? Tasyri'. Jadi syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasul, itu merupakan takdir tasyri'i. Kalau kita patuhi, kita akan selamat. Seperti orang berjalan di atas jalan yang tepat. Begitu dia ugal-ugalan di jalan, masuk ke dalam jurang, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Naik motor ugal-ugalan nabrak sana sini, jangan salahkan Allah, jangan katakan bahwa ini takdir Allah. Ini merupakan apa? Takdir mu'allaq yang kembali kepada pilihan dan perbuatan manusia. Tapi bahwa Allah kan sudah menentukan umur manusia gini, tidak bisa berubah sedetik pun gitu. Begini sekarang ya. Kalau kita berbicara mengenai ajal, ajal. Manusia diberikan usia katakan 60 tahun. 60 tahun ini merupakan ajal musamma yang ditetapkan Allah Ta'ala. Kalau dia jalani hidup secara baik-baik taat pada Allah, dia akan mengakhiri hidupnya dengan apa? Dengan ketentuan Allah tadi. Tapi kalau seandainya dia berbuat yang tidak-tidak, ugal-ugalan, bisa aja di tengah jalan, sebelum tiba ajal musamma, dia mengalami kecelakaan akibat ulahnya minum minuman keras, ya, berzina, terkena penyakit macam-macam, dalam usia muda dia meninggal dunia. Ada nggak kira-kira ayat yang menjelaskan ini? Ada.
Dalam surat Nuh Allah berfirman, Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, aku ini seorang pemberi peringatan buat kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendak kalian sembah Allah, hendaklah kalian sembah Allah dan bertakwalah padanya. Wa ati'un, dan taati aku. Bukan untuk keuntunganku, bukan juga untuk keuntungan Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan mengampuni sebahagian dosa-dosa kalian. Perhatikan. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Allah akan sampaikan kalian sampai ajal musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Ajal musamma yang ditetapkan Allah kalau sudah datang tidak akan mungkin ditangguhkan. Tidak akan mungkin kalau kalian tahu. Di sini kita perhatikan, Jo. Dan menangguhkan kalian hingga ajal musamma. Apabila seorang hamba beriman bertakwa pada Allah. Berarti di tengah jalan, kalau dia tidak beriman bertakwa pada Allah Ta'ala, tidak mentaati Allah, ya, tidak mengikuti ketentuan takdir yang ditetapkan Allah, takdir tasyri'inya, takwininya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam memelihara kesehatan, keselamatan diri kita, terjadi kecelakaan pada usia muda, dia meninggal dunia. Dia nggak sampai ajal musamma karena dosa kejahatan yang dilakukan. Paham dah? Tapi kalau sudah tiba pada ajal musamma, walaupun diberikan iksirul hayah, air kehidupan, diberikan obat macam-macam, tidak akan melintasi ajal tersebut. Karena yang penting bukan panjang umur, yang penting dia selesai mengakhiri masa ujiannya. Ada yang usianya pendek tapi hidupnya penuh keberkahan. Ada yang usianya panjang tapi berlumuran dosa. Paham kira-kira? Nah, sekarang kembali kepada duduk persoalan kita tadi. Bahwa ya, takdir terbagi kepada takdir mu'allaq sama mubram. Mubram yang ditetapkan langsung tanpa pilihan kita, sedangkan mu'allaq itu yang terkait dengan pilihan kita, dengan perbuatan kita. Seperti tadi Ustaz Hamzah mengatakan dalam surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang telah menciptakan kalian. Nih, kembali pada ciptaan Allah. Nah, di antara kalian nih, sesuai dengan pilihan yang Allah berikan, ada yang memilih untuk berjalan di atas kekafiran dan keingkaran. Di antara kalian, ada yang memilih jalan keimanan dan syukur pada Allah. Ini kan kembali pada pilihan. Allah nggak mengatakan Allah menjadikan kalian sebagai orang kafir, tapi di antara kalian ada yang memilih untuk berjalan di jalan keingkaran, ada lagi yang memilih di jalan keimanan. Wallahu bima ta'maluna basir. Begitu juga dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Kami letakkan kenabian dan kitab pada anak keturunan mereka. Nah, di antara mereka ada apa? Yang mengikuti petunjuk Allah, tapi banyak dari mereka hidup dalam kefasikan. Ini kan kembali pada pilihan mereka. Betul enggak? Walaqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antara anak keturunan Ibrahim yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala Alkitab wan nubuwah, di antara mereka ada yang beriman kepadanya, ada yang berpaling daripadanya. Bangsa Quraisy di Mekah kan keturunan Ibrahim. Betul enggak? Apakah seluruh bangsa Quraisy beriman? Tidak. Betul enggak? Begitu juga keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan kemuliaan untuk menjadi keturunannya. Darah yang mengalir turunnya merupakan darah Rasul, tapi di antara mereka ada yang bersyukur, ada yang ingkar. Nabinya mengajak kepada Allah, mengajak menuju kehidupan yang penuh ketaatan dan kehormatan, ternyata mereka memilih kefasikan. Ini kan kembali pada pilihan mereka. Tidak ada diskriminasi. Jadi yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki atau membiarkan tersesat siapa yang dikehendaki, memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki sesuai dengan keadilan dan kemurahan Allah. Orang yang memilih kebenaran dan petunjuk walaupun jauh, tapi dia berusaha, Allah hampiri dia dengan rahmatnya.
Tapi yang menyombongkan diri walaupun hidup dalam lingkungan keluarga yang mulia, katakan keluarga nabinya seperti istri Nabi Nuh, Nabi Lut, begitu juga putra Nuh, karena menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari hidayah. Ini kehendak Allah. Kalau kehendak kita kan enggak beda. Ya enggak enak bapaknya teman kita. Bapaknya kiai, kita pernah mendapatkan pendidikan daripadanya, dia berjasa pada kita. Kalau kita enggak berikan, kita enggak enak, canggung. Betul enggak? Lalu ada orang yang jahat sama kita nih, orang jahat sama kita. Jahat sama anak kita nih. Walaupun dia sebenarnya baik. Dia bukan jahat, menurut kita jahat, padahal sebetulnya dia itu apa? Mendidik kita. Nggak membiarkan kita salah, kita nggak suka sama dia, hidayah jangan kasih dia. Kalau kita di tangan kita. Betul nggak? Oleh karena itu kenapa? Allah yang memberikan petunjuk langsung dengan kehendaknya supaya nggak salah. Kalau petunjuk dikembalikan pada kita, yang kebahagiaan orang yang dekat sama kita. Sampai Allah bilang sama Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi itu membawa petunjuk untuk umat manusia yang sifatnya petunjuk dan penerangan. Tapi memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, Nabi nggak bisa. Kalau bisa Abu Lahab masuk Islam dong. Kamu sekali-kali nggak bisa memberikan petunjuk bagi siapa yang kamu kehendaki. Tapi Allah akan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena kehendak Allah berkaitan dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Yang nggak mungkin salah. Berkaitan dengan kebijaksanaannya. Bilal dapat petunjuk. Salman dapat petunjuk. Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun masih ada hubungan keluarga dengan Nabi, semua dicampakkan. Ustaz, kalau orang dia lahir dari keluarga kafir, di negeri yang kafir dan suasananya kafir gitu, lalu dia diminta pertanggungjawaban nggak? Sebetulnya, walaupun hidup di tengah-tengah orang kafir, dalam pendidikan yang kafir, dalam hati setiap manusia, sebelum dia lahir, sebelum berinteraksi dengan kedua orang tuanya lingkungannya, Allah sudah mengambil kesaksian di hati. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Nah, perasaan apa? Perasaan dan kerinduan untuk mencari kebenaran ada pada setiap manusia. Malah terkadang semangat kerinduan mencari kebenaran bisa hilang di hati orang-orang yang hidup dalam lingkungan agama. Kenapa? Sudah terbiasa menerima penjelasan penerangan tanpa diresapi, dihayati. Nggak pernah mengalami kegelapan, jadi memandang cahaya biasa. Setelah memandang cahaya petunjuk Allah biasa, yang terfikir bagaimana cari uang pakai cahaya Allah. Tapi mereka yang hidup di tengah-tengah kehidupan jahiliyah, hatinya menjerit, mencari kebenaran, bertanya-tanya. Nah kalau dia bersungguh-sungguh siap mencari kebenaran, Allah pasti tunjukkan. Berapa banyak di Amerika, di Eropa orang yang menerima petunjuk Allah, ya. Bahkan ada jamaah kita di sininya narkoba, bergajul preman, pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Australia, pulang jadi pendakwah. Bahkan dakwahnya bukan di masjid-masjid, datang ke gereja-gereja, ke taman-taman, menyampaikan dakwah, meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Kenapa? Karena dia merasakan dari gelap, dia melihat cahaya Allah yang menerangi kalbunya. Kehidupan sebelum yang betul-betul hina, dina, penuh dengan keresahan, dia menemukan kebenaran. Jadi jangan kita anggap anak ulama, anak ustadz, habib atau anak nabi bahkan terjamin mengikuti kebenaran. Allah akan menghampiri seseorang lebih cepat daripada dia datang pada Allah. Jadi kalau datang dengan tongkang, Allah akan datang dengan kecepatan yang luar biasa. Asal dia datang pada Allah. Oleh karena itu coba lihat orang Indonesia di Irian, di pelosok-pelosok, mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Sholat di perkampungan, bahkan keliling berdakwah, mengajak orang untuk kembali pada Allah. Masuk ke pulau-pulau, siapa yang memberikan hidayah pada mereka? Betul enggak? Jadi kita lihat di sini bahwasannya semua takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ditetapkan dengan penuh hikmah, tidak pernah sama sekali takdir yang memenjarakan, yang mengikat, yang menjerumuskan dan menggiring manusia berbuat dosa. Takdir merupakan hukum yang bersifat netral, tergantung kita. Kalau kita mengikuti takdir Allah, kita akan selamat. Contohnya jangan jauh-jauh. Allah tetapkan cabai itu pedas, ya. Kemudian garam, asin. Lalu dia mengatakan bahwa kalau Allah kehendaki teh menggunakan cabai akan manis-manis. Kalau takdirnya manis-manis, coba masukin cabai. Manis apa pedas?
Nah, kembali kita lanjutkan. Apakah takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berubah? Jawabannya, kita sebagai makhluk, sebagai hamba tidak mungkin dapat berubah ketentuan Allah dan takdirnya. Tapi Allah yang menetapkan ketentuan takdir tersebut bisa mengubahnya. Tapi Allah yang menetapkan takdir tersebut bisa mengubahnya. Sebagaimana firman Allah pada ayat 39 surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa innahu ilmul kitab. Sebelumnya likulli ajalin kitab. Setiap ajal sudah ada apa? Kitab dan ketentuannya. Tapi Allah lanjutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ini bukan berarti bahwa ilmu Allah berubah-ubah, tidak. Wa indahu ilmul kitab. Ilmu kitab semua berada di sisi Allah. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Wa indahu ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ummul kitab. Tadi salah wa indahu. Jadi wa indahu ummul kitab semua di sisi Allah. Artinya induk Alkitab ya. Yang apa? Yang mencatat apa yang telah terjadi, yang saat ini terjadi, apa yang akan terjadi. Semua diketahui oleh Allah. Tapi yang Ustaz Hamzah bilang tadi apa? Ilmu Allah itu ya mengungkap segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, tidak ada yang tertutup dari ilmu Allah. Ilmu Allah mendahului ya. Bukan menggiring seseorang ya agar apa? Agar sesuai dengan apa? Dengan ilmunya. Contohnya Allah tahu bahwa si fulan bakal terjerumus dalam api neraka seperti Fir'aun. Bukan berarti ilmu Allah yang menggiring Fir'aun untuk terjerumus dalam api neraka. Nah, begitu juga dalam hadis yang sahih dikatakan la yaruddul qadha illa du'a. Tidak akan ada yang kuasa untuk mengubah ketentuan Allah kecuali doa. Nah, doa ini salah satu di antara yang dapat mengubah takdir Allah. Salah satu yang dapat merubah hingga Allah perintahkan kita berdoa, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau saat dia tidak berguna, nggak mungkin Allah perintahkan. Nah, contohnya yang sederhana dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan takdir Allah yang menetapkan api itu panas membakar. Ibrahim dilemparkan ke dalam api karena dia menolak untuk apa? Untuk mempersekutukan Allah dengan mengikuti permintaan raja dan orang tuanya. Tetap dalam pendiriannya, dia berpegang pada keimanan kepada Allah dan ajaran tauhid. Waktu dirinya dilontarkan ke dalam api, dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu Ibrahim berdoa, memasrahkan dirinya pada Allah, Allah katakan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, berubahlah engkau menjadi sejuk ya, dan menyelimuti ini dengan keselamatan. Khusus untuk Ibrahim. Buktinya kayu terbakar. Orang semua merasakan panas, tapi Ibrahim tidak merasakan semua itu. Ini keampuhan doa yang luar biasa. Kita saksikan Nabi Allah Yunus. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Apa yang terjadi? فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ. Dan Dhannun yaitu Yunus yang ditenggelamkan ke dalam lautan karena dia menyalahi ketetapan Allah, di mana dia meninggalkan kaumnya karena kaumnya menolak dan ingkar padanya tanpa mendapatkan izin dari Allah. Kalau Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah dengan perintah izin dari Allah, Yunus meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Akhirnya dia berlayar menumpang kapal seorang saudagar, ternyata datang badai mengamuk. Untuk menyelamatkan penumpang, barang-barang dikurangi. Ternyata apa? Masih dalam keadaan berat. Akhirnya bersepakat untuk mengeluarkan sebagian penumpang. Karena semakin berat kapal, semakin apa? Semakin mudah untuk terbalik. Akhirnya
diadakan undian, jatuh pada Yunus. Fasahama fakana minal mudhadhin. Supaya adil, diundi, jatuh pada Yunus. Diundi kembali Yunus. Yunus dengan apa? Dengan seizin Allah dia keluar untuk keselamatan orang banyak. Subhanallah, begitu Yunus keluar, kapal jalan dengan damai. Padahal seorang nabi. Seorang nabi. Begitu masuk ke dalam lautan, ditelan oleh seekor ikan. Menurut hitungan akal dan takdir yang berlaku dalam kehidupan mustahil. Dia bisa hidup dalam kedalaman lautan tanpa oksigen. Dia menyeru memanggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah di alam raya ini, di langit bumi, termasuk di kedalaman lautan. Termasuk yang menjadi penguasa atas ikan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah, yang terjadi semua ini bukan karena kezalimanmu, karena kesalahanku. Inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Allah selamatkan dia. Kembalikan dia ke tengah-tengah kaumnya. Farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Imam Ja'far mengatakan, ajaban li da'wati Yunus, menakjubkan sekali doa Yunus. Awaluhu tauhid. Wa awsatuhu tasbih, dimulai dengan tauhid, dilanjutkan dengan tasbih. Wa akhiruhu i'tirafun bidzambi, akhirnya ditutup dengan pengakuan dosa. Maka siapa yang berduka, yang bersedih mengalami musibah, bacalah doa Yunus. Begitu juga kejadian yang terjadi pada Nabi Zakaria. Laki yang sudah tua renta, wanita tua mandul. Tentu Nabi Zakaria berdoa pada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah anugerahkan dia seorang anak. Padahal menurut hitungan akal, hukum mustahil. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Allah Ayub. Fada'a rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahim. Tubuh yang terkena penyakit, masyarakat menjauhkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allah sembuhkan penyakitnya hanya dengan air yang memancar di dalam rumahnya. Yunus yang sedang sakit, Ayub yang sedang sakit diperintahkan untuk menghentakkan kakinya. Berapa sih kuat kakinya? Wadrib birijlika. Hentakkan kakimu, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ya. Tahu memancar mata air yang digunakan untuk mandi dan minum. Penyakitnya semua hilang. Dengan apa? Doa. Mungkin orang mengatakan itu doanya para nabi. Tidak. Allah perintahkan kita berdoa, bukan memerintahkan kita yang sia-sia. Siapapun yang berdoa, Allah akan kabulkan. Jangankan yang beriman, iblis berdoa dikabulkan. Iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dikabulkan enggak? Kalau dia taubat, diampuni enggak? Dia enggak mau taubat, sombongnya. Ini yang berbahaya. Betul enggak? Nah, di antara hal yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan terjadinya perubahan takdir, silaturahim. Silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Artinya menyampaikan seorang pada akhir umurnya dengan selamat dan sehat. Silaturahim juga menghapuskan dosa. Dosa kan buah daripada takdir juga. Betul nggak? Takdirnya kembali kepada kesalahan dia. Memanjangkan umur, menghapuskan dosa, dan juga memurahkan rezeki. Sedekah juga tutfi al-bala, bisa apa? Memadamkan, tadfa al-bala, dapat menjauhkan bala dari kita. Ada seorang yang biasa-biasa, bukan ahlus salah, orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang berlebihan. Datang orang punya kebutuhan, memohon bantuan kepadanya, dia berhenti, dia berikan bantuan. Dia berikan bantuan. Subhanallah, dia berangkat menuju airport untuk terbang. Terlambat karena dia memberikan bantuan kepada seseorang, bukan hanya memberikan bantuan uang, tapi menyelesaikan urusannya. Sampai di airport, pesawatnya sudah terbang. Begitu dia kembali ke rumahnya, belum sampai di rumahnya, dia mendapat berita pesawat yang terbang di angkasa ternyata meledak, mengalami kecelakaan. Mungkin dia mengatakan dia menyesal gara-gara dia terlambat, dia ketinggalan pesawat. Begitu dia pulang ke rumah, dia saksikan ternyata rahmat Allah menyelamatkan dirinya. Seperti kejadian yang terjadi pada pesawat Rusia yang melakukan uji coba yang meledak di mana? Gunung Salak. Salah satu pramugari diajak untuk naik ke atas, ikut
Dia mengatakan, saya belum sholat, saya nggak mau ikut, saya mau sholat dulu. Begitu dia turun, dia sholat, tahu-tahu kapal apa? Meledak. Jadi kita lihat, amal-amal soleh, sedekah, birrul walidain, berbakti pada ayah ibu, silaturahim, ini diantara amal-amal yang bisa menolak bala, menjauhkan kita dari adab, ya, dan membuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Kira-kira jalan kebaikan banyak nggak? Banyak. Nah, kalau seandainya Allah biarkan kita berhadapan dengan hukum takdir, ya, secara pasti dan final tidak berubah, siapa yang akan selamat di antara kita? Kalau manusia dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku di alam raya ini, maka apa-apa yang rusak, yang salah tidak mungkin kita perbaiki. Tapi tobat ini dapat apa? Mengembalikan nikmat Allah. Mau obat tadi nggak? Tobat istighfar mengembalikan nikmat Allah. Menutup pintu-pintu adab. Seperti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar juga bagian dari doa. Betul nggak? Jadi doa, istighfar, taubat, sedekah, birrul walidain, ya, itu merupakan hal yang dapat merubah ketentuan Allah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubah ketentuan Allah kecuali doa. Jadi dalam hal ini kita lihat, ya, bahwa apa? Bahwa sebetulnya Allah ini bukan hanya maha adil, tapi maha penyayang, maha pemurah terhadap hamba-hambanya. Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa tawakal kepada Allah tidak bertentangan dengan apa? Baik dengan doa. Tawakal kepada Allah artinya seorang beramal, berusaha, apa yang dia tidak mampu dia pasrahkan kepada Allah, mengharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada apa yang dia tidak mampu. Begitu kita percayakan diri kita, amal kita kepada Allah, Allah yang akan turun tangan. Oleh karena itu, wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil yang menyelesaikan semua urusan kita. Betul nggak? Itu kan kebahagiaan luar biasa. Kalau Allah yang mengurus urusan kita, menggantikan kita, apa yang bakal kurang? Kerjakan perintah Allah, taati, ya. Lalu bagaimana ya Allah kalau kita ini, kita itu, ada persoalan? Jangan kamu khawatir. Kerjakan perintah Allah, jauhi yang dilarang, serahkan selebihnya pada Allah. Allah yang akan turun tangan menyelesaikan urusan kamu. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita tinggalkan sholat gara-gara mengubur rizki, sholat kita tinggalkan, Allah tinggalkan kita. Jadi tawakal artinya kita bekerja, berjuang, setelah itu serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, saya bakal nambahkan lagi tadi. Di antara dalil orang-orang musyrik di saat mereka berbuat maksiat, berbuat yang tidak-tidak, mereka mengembalikan pada takdir Allah. Contohnya dalam suratul A'raf, ya. Kita baca coba ayat 27. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kalian membiarkan diri kalian tergoda oleh syaitan seperti apa? Seperti syaitan berhasil menggoda kedua orang tua kalian. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang menyingkap dari mereka pakaian mereka yang menutupi aurat mereka. Liyuriyahuma sawatihima, untuk mempertunjukkan pada mereka aurat mereka yang tertutup. Begitu aurat tertutup, akal manusia, kesadarannya akan hilang. Setelah itu apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan. Iya. Maksudnya kan melucuti dari mereka pakaian mereka hingga aurat mereka tersingkap. Karena sau'ah seharusnya ditutup. Nah, begitu sau'ah tersebut disingkap, kemudian berada di tempat yang salah, maka akan menimbulkan fitnah yang besar. Kecuali mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang menyalurkan syahwatnya di tempat-tempat yang dihalalkan Allah. Nah, Allah mengingatkan kita jangan sampai, ya, kita diperalat oleh syaitan, akhirnya kita melepaskan pakaian kita, melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Adam ini sebetulnya berkaitan dengan apa? Dengan hal penting. Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, pada saat zina wala taqrabu zina. Mirip enggak? Jangan dekati pohon ini kan?
Nah, tujuan syaitan apa? Untuk membuka aurat mereka. Begitu aurat mereka terbuka, yang tadinya mulia, akhirnya kehormatannya terangkat, kemudian turun dari tempat yang mulia menuju tempat yang rendah, itu dunia kita ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian, ya, dan rekan-rekannya dari arah di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka di tempat gelap, kita di tempat terang. Mereka mengalir bersama darah kita melalui bisikan-bisikannya, sedang kita nggak melihat mereka. Jadi kalau kita nggak berlindung pada Allah, begitu petunjuk Allah, kita nggak mungkin mampu berhadapan sama mereka. Nah, setelah itu apa? Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguh kami telah menjadikan syaitan-syaitan, ya, satu sama lain dari jin maupun manusia sebagai wali-wali yang bekerja sama. Jadi kami jadikan syaitan sebagai wali-wali bagi orang yang nggak beriman. Bagi siapa aja yang nggak beriman. Jadi yang nggak beriman, syaitan sama syaitan berkumpul, syaitan sama manusia juga berkumpul. Manusia juga yang nggak beriman bersatu semua. Disatukan dalam apa? Hizbus syaitan. Nah, setelah itu perhatikan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kalau mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan, kami dapatkan semua dari orang-orang tua kami dan Allah perintahkan kami melakukan hal ini. Dijawab oleh Allah, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Allah tidak pernah memerintahkan orang berbuat keji. Ataquluna 'alallahi ma la taf'alun? Apa kalian berbicara atas nama Allah tanpa dasar pengetahuan? Jadi nggak mungkin sama sekali orang yang berzina, yang mencuri, yang membunuh, ya, diperintahkan Allah atau didorong oleh Allah. Kalau Allah lakukan hal ini, niscaya apa? Dalam pengadilan kelak akan mengatakan, ya Allah, kami melakukan semua ini kan karena mengikuti apa? Perintah kamu. Betul enggak? Kalau di pengadilan dunia, seorang diperintahkan melakukan kemudian dihukum, akan protes. Apalagi di hadapan yang maha besar, yang maha adil, pengadilan Allah, pengadilan yang penuh dengan keadilan. Maka berburuk sangka terhadap Allah, menisbatkan yang buruk kepada Allah merupakan dosa yang amat-amat besar daripada dosanya itu sendiri. Orang berzina, dosa besar kan? Yang lebih besar lagi, berbohong atas nama Allah, mengatakan ini merupakan takdir Allah. Ma la taf'alun. Wallahu a'lam. Sahabat mungkin nambahkan? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut tadi penjelasan dari Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah mengenai takdir. Barangkali masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Insyaallah kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iwan dan Awan, demikian tadi penjelasan mengenai takdir, ya, yang begitu luas penjelasannya sehingga kita insya Allah akan memahaminya mengenai masalah takdir ini. Baik, terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah Al-Atas, Ustaz Isa Al-Qaf, juga Kang Atep. Kita jumpa lagi kapan-kapan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.